uh, acara rapat kali ini karena saya dan mungkin ibu-ibu lain juga belum begitu kenal atau dekat dengan ibu-ibu dari perwakilan dan cabang. Jadi kami minta pada sesi awal ini untuk semua ketua perwakilan atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini untuk memberikan sekilas laporan atau selayang pandang tentang kondisi wilayah masing-masing, tentang jumlah cabang yang aktif, tentang sekolah-sekolahnya. Dan untuk pada tahap pertama, untuk pada yang pertama ini kami minta kepada dari wilayah timur. Kita minta dulu sekilas pandang, selayang pandang dari Ibu Rukiah dari Maluku Utara. Kepada Ibu Rukiah kami persilahkan. Ibu Rukiah masih ada? Ibu Rukiah suaranya dibuka, Ibu. Ibu Rukiah. Kalau Ibu Rukiahnya belum bisa, kita minta kepada Ibu dari NTB, Ibu Sahariawati. Ibu Sahariawati sudah bergabung? Iya. Silakan Ibu Sahariawati. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Inel. Ini ada Ibu Maluku ada. Oh, assalamualaikum. Ya, nanti dulu gitu. Ya, silakan Ibu dari NTB dulu, Ibu Sahariawati. Ya, waalaikumsalam. Sudah terdengar, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami perwakilan dari Maluku Utara. Alhamdulillah, laporan untuk kegiatan Maluku Utara ada 2 cabang, Kota Ternate sama Halmahera Barat. Alhamdulillah, pada Kota Ternate, dua-duanya pelaksananya aktif dalam kegiatan baik itu organisasi maupun kegiatan pendidikan anak usia dini. Untuk Kota Ternate, alhamdulillah kami punya PAUD ada 7 PAUD yang ada di Kota Ternate, sedangkan untuk Halmahera Barat yaitu 2 PAUD yang ada di Halmahera Barat. Alhamdulillah jadi jumlah untuk cabang perwakilan Maluku Utara itu ada 2 cabang saja, namun mengingat karena keterbatasan antara pulau satu ke pulau yang lain itu berjauhan, Bu. Jadi kami belum sempat membuka perwakilan cabang di daerah yang perbatasan dengan laut. Itu. Untuk itu kami dari Kota Ternate, alhamdulillah dengan adanya pandemi COVID ini, kami belum melaksanakan kegiatan tatap muka bersama anak-anak. Namun, kita melaksanakan sesuai dengan perintah dari Dinas Pendidikan Nasional, yaitu pembelajaran daring lewat bantu dari orang tua. Terus, daring, apabila kita diizinkan untuk membuka pembelajaran daring, yaitu dengan kondisi yang apabila kita punya daerah yang sementara ini masih zona merah, jadi kita belum bisa membuka pembelajaran daring, yaitu tatap muka dengan anak-anak di sekolah. Tapi untuk pembelajaran daring, alhamdulillah kami dari pihak sekolah, dari guru-guru alhamdulillah melaksanakan kegiatan pembelajaran daring lewat orang tua murid. Terus yang berikut, Ibu sekalian, terutama Ibu Ketua YPB Pusat, yang mana kita lihat bahwa untuk, maaf, keluar daripada laporan ini, dana BOP alhamdulillah kita dari perwakilan atau cabang itu mendapat rata-rata semua mendapat BOP, alhamdulillah. Namun untuk membuat izin operasional untuk tahun 2020
2021 ini kami hanya kendala dengan izin operasional, Bu. Karena sudah tidak lagi kita lewat dinas, namun kita melaksanakan secara online. Jadi diminta dari dinas kota, yaitu mengenai izin berusaha, Bu. Untuk selama ini kita belum mendapat izin operasional untuk 2020-2021 karena terhambat dengan izin operasionalnya pada usaha itu. Mungkin kita sudah menghubungi sekretaris YPB Maluku Utara, Ibu Masni sudah menghubungi Ibu Inel, yaitu mungkin ada kendala dengan COVID ini. Alhamdulillah katanya sudah terurus, tapi belum sampai saat ini kita belum menerima. Apabila kalau memang dari pusat sudah ada punya izin usaha, kami segera untuk mengirim kepada wilayah kami. Terus yang berikut mengenai NPWP. MPWP rata-rata kita di sekolah di Maluku Utara, khususnya cabang ini kita semua rata-rata sudah memiliki NPWP. Masing-masing sekolah dengan NPWP tersendiri. Nah, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rukiah. Selanjutnya kita minta kepada NTB Ibu Saharyawati untuk memberikan selayang pandang tentang kondisi wilayahnya. Kepada Ibu Saharyawati kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya bersiap-siap Bali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua YPB Pusat, Ibu Haja Israwiyah, Mbak Inel, dan semua Ketua YPB se-Indonesia yang berkesempatan hadir pada hari ini, di mana kita sangat berbahagia bisa kumpul bareng walaupun lewat virtual. Alhamdulillah kami di perwakilan NTB, sekilas pandangnya kami di NTB ini, perwakilan NTB mempunyai 4 cabang, yaitu pertama dari Pulau Sumbawa, karena kami di NTB itu terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Nah, kalau di Pulau Sumbawa kami punya 2 cabang, yaitu Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sedangkan di Pulau Lombok itu kami punya 3 perwakilan cabang, yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Nah, yang ada kami punya PAUD di Lombok Barat itu ada 2, sedangkan di Kota Mataram ada 2. Di Pulau Sumbawa, yaitu di Kota Bima 1, di Kabupaten Bimanya 1. Nah, adapun dalam peristiwa COVID yang sedang kita sama-sama hadapi ini di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, anak-anak masih belajar secara daring. Ya, karena kami kalau di Mataram ini sekarang ini sudah masih zona merah, jadi semua pembelajaran dari awal ya COVID waktu itu bertepatan pada tanggal 13 Maret itu masih kita kita sudah mulai melakukan pembelajaran daring, walaupun dengan pembelajaran daring ini tidak semua ya wali murid di tempat kami itu mempunyai alat yang dikhususkan untuk pembelajaran ini. Tapi ada kiat-kiat guru kami untuk mencari solusi bagaimana pembelajaran tetap bisa berjalan. Ada yang menggunakan home visit. Ada yang menggunakan home visit, kalau ada yang mempunyai mempunyai alat yang bisa untuk daring, mereka usahakan untuk daring juga.
Nah, juga bertepatan berkenaan dengan peristiwa COVID ini, sekarang tahun ajaran 2020-2021 ini sudah kita sama-sama mulai di NTB ini pada tanggal 13. Dari tanggal 13 sampai 18 itu kita mulai persiapan untuk daring dan luringnya. Sedangkan untuk MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu akan dimulai besok Senin dari tanggal 20 sampai tanggal 25 Juli yang akan datang. Itu saja mungkin yang bisa kami laporkan dari perwakilan Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi total ada berapa PAUD, Bu Sahriawati? Kalau yang di NTB yang 5 1. Semua totalnya ada berapa? Totalnya ada 6. Semua menggunakan nama YPB ataukah ada nama lain yang masih di bawah ada WI? Semua pakai YPB tapi di belakangnya menggunakan nama misalnya Yayasan Bakti Insani, Bakti Al-Abror, terus yang di Bakti Ar-Rahmah. Semua pakai Bakti tapi di belakangnya menggunakan menggunakan nama masing-masing wilayah. Terima kasih Bu Sahriawati untuk laporan dan sekilas pandang perkenalan tentang YPBWI NTB. Selanjutnya kita minta kepada YPBWI perwakilan Bali. Silakan, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Bali untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada pagi hari ini kami semua yang berada di Bali dalam kondisi sehat, terutama ini pengurus-pengurus yang hadir dalam mengikuti acara ini. Kami di Bali, Ibu, terutama yang kami hormati, salam buat Ibu Isrobiah selaku Ibu Ketua dan Ibu Iner selaku Sekretaris, dan untuk Ibu semua. Kita bertemu lagi ya Bu Is dan Bu Iner. Setelah kita bertemu bulan Maret yang lalu, sekarang ketemu lagi. Ibu yang kami hormati, untuk selanjang pandang ini, kami di Bali dalam kondisi seperti ini, adanya COVID-19 ini, pelajaran untuk anak-anak tetap berjalan yang sebatas daring tadi. Jadi guru-guru membimbingnya dengan anak-anak itu di rumah, tetapi berjalan terus. Begitu kegiatan keaktifan guru-guru kami, setiap ada seminar dari Jakarta, semua guru dari 3 TK itu mengikutinya. Kami selalu memantaunya. Untuk masalah NPWP, untuk YPB perwakilan tadi sudah memiliki dan pajaknya sudah dibayarkan dari sekolah masing-masing yang 3 TK itu tadi. Itu untuk masalah NPWP yang tadi diingatkan oleh Ibu Is. Untuk selanjutnya kami dari perwakilan Bali memiliki 3 TK yang untuk kondisi muridnya dari tahun 2019-2020 jumlahnya murid adalah 226 dari tiga TK tersebut. Untuk sekarang menurun Bu, tapi ya masih alhamdulillah. Jadi tahun 2020-2021 ini jumlah murid yang kita dapat 185 anak. Dengan demikian kita menurun 40 anak kurang lebihnya. Jadi yang dulu 226, sekarang 185 ini nanti. Jadi itu, namun tetap kita syukuri karena tidak
hanya TK Bakti saja. Ternyata TK-TK yang lain kita juga saling tanya itu semua menurun dengan keadaan yang sekarang ini. Jumlah guru kami ada 15 orang. Mungkin demikian yang bisa kami laporkan perwakilan dari Bali atau YPB perwakilan Bali, dan kami juga di sini terima kasih kehadiran Ibu Dewi Ruli Soripada yang juga ikut hadir di dalam acara ini selaku penasehat dari TK Bakti itu, dan hadirnya untuk memantau kita juga. Terima kasih juga Ibu Dewi. Jadi kurang lebih. Salam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu Dewi. Terima kasih Matur nuwun bicara Bu. Oh iya. Bang bisa diikuti dari rumah Ibu. Ya. Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bibi, walaupun dalam kondisi yang seperti ini masih bisa menyempatkan. Terima kasih ya Bu Bibi. Terima kasih juga buat Bu Dewi yang sudah bisa hadir. Ya, yang selalu support ya Bu ya. Baiklah, selanjutnya kita pindah ke perwakilan Jawa Timur. Kepada Ibu Penny kami persilahkan. Selanjutnya bersiap-siap perwakilan Jawa Tengah, Ibu Zub. Silakan Ibu Penny. Ibu Penny ini adalah Ketua PLT dari perwakilan Jawa Timur. Ibu Penny hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua YPBWI Pusat, serta seluruh pengurus yang ada di pusat, yang kami hormati seluruh pengurus cabang se-Indonesia, ibu-ibu yang kami hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta hidayahnya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dan saling kenal dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sesuatu pun. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu yang kami hormati, kami dari perwakilan Jawa Timur, kemarin sejak tanggal 12 Juli, kami ditunjuk sebagai PLT, yaitu pelaksana tugas Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Perwakilan Jawa Timur, beserta sekretaris kita, yaitu Ibu Anita, juga ada di situ, hadir. Ibu Anita, mana Bu Anita? Sekretaris kita itu Bu, yang suratnya baru diangkat tanggal 12 Juli. Dan seluruh pengurus kita, di situ ada Bu Aziza dan Ibu pengawas kita, Ibu Nadifa juga ada, hadir. Semoga kita dalam keadaan di sini bisa memperkenalkan diri dan silaturahmi kita menambah mempererat persahabatan kita. Kami akan melaporkan kegiatan yang di YPBWI Perwakilan Jawa Timur. Jumlah cabang kita ada 9, Ibu. Jadi kita punya 9 cabang perwakilan, yaitu dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kemudian Ponorogo, Malang, Kediri, Lumajang, Madiun, Bangkalan, dan Jember. Dan di situ semua aktif untuk kegiatan yang selama ini beberapa kali diadakan oleh pusat, yaitu melalui Zoom meeting atau daring. Semuanya ikut, guru-guru yang ada di cabang-cabang itu kita juga ikut untuk mengikuti, dan alhamdulillah Bu Sumarti materinya bermanfaat bagi kita semua, dan untuk nanti ke depan biar anak-anak kita lebih maju untuk kegiatan yang telah diberikan oleh Bu Marti. Kemudian kemarin kita juga mendapatkan tugas dari YPBWI Pusat untuk izin operasional ya Bu ya. Izin operasional yang ada di Gresik. Kemarin sudah kita mendampingi di Gresik bersama dengan Bu Mira, ya Bu Mira dari Kabang Gresik. Kemarin alhamdulillah kita baru diberi untuk perpanjangan. Tapi tetap seperti yang dikatakan oleh cabang mana tadi, Maluku ya kalau nggak salah.
itu kita tetap harus mengurus NIB, yaitu nomor induk berusaha. Tetap harus dibuatkan seperti itu. Tapi di Gresik memang sama, sudah online, jadi harus ada itu. Kemudian yang di Surabaya, yang di cabang Surabaya kemarin itu kita ada 2, yaitu yang di Bakti 4 sama Bakti YPB Lab. Kemarin juga membuat izin operasional, tapi alhamdulillah sudah selesai dan sudah ditandatangani, izin operasional sudah turun, tinggal nunggu, sudah diterima dan tinggal menunggu dari dinas untuk diturunkan SK-nya. Kemudian pembelajaran di TK Bakti semuanya se-Jawa Timur, cabang-cabang, kita semua sudah mulai pakai daring, tidak tatap muka. Jadi kita sudah mulai memakai daring, karena kemarin kita sudah perwakilan kita cek satu di contohnya di Ponorogo, Surabaya sudah mulai tidak tatap muka. Jadi orang tua siswa didampingi oleh orang tua. Saya kira itu untuk laporan dari perwakilan Jawa Timur. Dan mohon maaf, perkenalan saya sebagai PLT Pelaksana Tugas Ketua Umum yang menggantikan Ibu Eni yang barusan saja meninggalkan kita semua. Semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan Bu Eni selalu husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Penny untuk selayang pandang tentang perwakilan Jawa Timur. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Zub atau yang mewakili dari YPBWI Perwakilan Jawa Tengah. Silakan Ibu Zub. An. Ibu Zub masih ada? Silakan Bu Zub. Nanti kalau aku akan biar ini kan ketahui di gambar kecil. Aku sambil sebentar. Assalamualaikum. Bu Zubaida. Ya. Ini kan saya di sini. Itu biar aku kelihatan sepintas saja. Atau ini sudah. Mungkin kalau belum siap, kita minta selanjutnya ke YPBWI Lampung. Silakan Lampung. Oke, baik. Kok belum siap gimana, Kak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pusat, yang kami hormati pengurus anggota pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Pusat, juga yang kami hormati perwakilan dari Yayasan Pendidikan Bakti se-provinsi Indonesia ya. Meningkat waktu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, bahwasanya di Lampung itu ada 2 RA yang aktif. Yang satu sudah tidak aktif lagi, sedangkan izin operasionalnya masih aktif gitu. Jadi kami memang kemarin sempat diinfokan oleh Kemenak, ditanyakan apakah ini masih mau aktif atau tidak. Karena Arusda 3 itu kami mengenai lokasinya itu sewa. Nah, beberapa tahun yang lalu itu sewa. Setelah itu sudah tidak disewakan lagi, akhirnya kami tutup. Nah, ini jadi permasalahannya. Kami lagi mau cari lagi untuk sewa kaitannya dengan dana. Mungkin antara kami dari yayasan juga tidak ada. Karena kemarin memang perjalanannya PK Arusda 3 itu tempatnya sewa. Jadi pada dasarnya izin operasionalnya masih ada, tapi sampai dengan sekarang itu sudah tidak aktif lagi. Memang sudah saya tawarkan ke WI, saya sudah kontak dengan Ibu Rita lagi mau cari, ya udah nanti kita bicarakan, kita carikan siapa yang berkenan untuk mengelolanya, dalam arti berani untuk menyiapkan lokasi dan yang lain-lainnya. Nah itu
kendala yang ada di ini kami mengenai Arusda. Kemudian mengenai pembelajarannya, seperti yang lain yang tadi juga, bahwasanya pembelajaran kita di Lampung karena adanya COVID kemarin kita beralih ke daring. Karena anak TK banyak yang tidak mampu untuk melaksanakan daring, begitu juga orang tuanya banyak yang tidak mampu. Akhirnya gurunya mengambil inisiatif untuk menyampaikan kerjasama dengan orang tua, memberikan tugas, kemudian orang tuanya yang datang ke sekolah untuk mengambil, mengumpulkan tugasnya. Jadi memberi tugas ke anaknya lewat orang tua, dengan WA, dengan e-telepon. Setelah itu anaknya dikasih tugas, kerjakan di rumah, kemudian dia menyerahkan hasil pekerjaannya itu ke sekolah, ke guru-gurunya. Jadi dalam bentuk portofolio kebanyakan mereka. Itu yang terlaksana. Ya alhamdulillah sudah selesai semester yang lalu. Nah, sekarang tahun ajaran 2020-2021 ini kita masih juga mendapat alhamdulillah mendapatkan siswa walaupun tidak sebanyak yang tahun lalu. Ada 2 Arusda tersebut masing-masing mendapatkan siswa sebanyak ada yang 24 siswa RA1 dan RA2 mendapatkan siswa 21 orang. Ya. Sorry Bu Eti, ke-mute Bu Eti. Suaranya. Bu Eti, suaranya dibuka dulu Bu. Baik Ibu, saya ulangi lagi. Di Provinsi Lampung itu ada 2 RA yang aktif, yang mana 1 RA yang tidak aktif lagi karena pada tahun-tahun yang lalu itu sekolah tersebut tempat lokasinya di lokasi yang bukan dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Bakti, jadi tempatnya sewa. Nah setelah itu kita nggak ada lagi sama yang punya rumah tidak disewakan lagi. Akhirnya kita tidak lanjutkan. Yang 2 Arusda. Pembelajaran yang lalu, yang 1 semester kemarin yang daring, ya alhamdulillah sudah jalan seperti biasa melalui daring. Bagi orang tuanya yang tidak mampu, guru melakukan tugas pada orang tuanya, kemudian orang tuanya membimbing anaknya untuk mengerjakan tugasnya, kemudian tugasnya itu Sepertinya sinyal ya Bu, putus-putus. Tapi pesan dari Bu Eti dari Lampung sudah kita tangkap. Sinyal Bu, jadi suara Ibu nggak kedengaran. Terima kasih. laporkan dibawa di deh. Iya. Sinyalnya ya. Iya, Bu ya. Jadi pembelajarannya seperti itu. Ya, Nah, kemudian untuk yang berikutnya, yang PMB yang berikutnya lagi, yang untuk tahun yang sekarang itu ada 24 siswa Arusda 1 dan 21 orang Arusda 2. Pembelajarannya tetap seperti daring seperti yang kita lakukan yang di semester yang lalu, gitu ya. Kemudian ada hal nanti siapa tahu kalaupun ada diusulkan dengan pengurus yang lain, kalau memang itu mungkin nanti akan disampaikan dengan yang lainnya. Kalau seragam kalau bisa Bu, kami minta ya gimana ya, banyak yang ngeluh orang tuanya karena seragamnya mengenai dasarnya apa gimana lah, kita kurang apa gimana ininya. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi gitu ya Bu ya. Barangkali hanya itu, sama saja dengan yang lainnya, tidak banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Jawa Tengah. Ibu Zub sudah siap? Jawa. Ya, silakan Bu. Ya. Di Jawa Tengah
mempunyai 9 cabang. Oke. Nah, saat ini ikut hanya 6 cabang. Itu Surakarta, Semarang, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Kudus. Yang 3 itu samaan. Saya melakukan seperti jadi tadi masalah izin, nomor izin itu di TK kami, di TKP 11 itu komitnya banyak, 170, 150 dan sebagainya, itu harus mempunyai izin, nomor izin berusaha. Mbak Ina? Ya, lanjut Bu, putus-putus. Setelah minta notis, JP itu bukan badan usaha. Tadi itu dari dinasku, kami itu kata harus memiliki NID seperti Maluku Utara, nomor izin berusaha, itu nanti akan memudah jalannya. Itu katanya seperti itu. Aku mohon menjawab kembali apakah ini benar atau tidak. Kemudian masalah pelajaran di kami setengah, insya Allah sudah ikut Proksigmas, yaitu pembelajaran jarak jauh. Lalu apakah Pak Guru itu aktif, murid atau tidak? Alhamdulillah, semuanya se-Jawa Tengah itu semua aktif, dan akan ada yang datang ke rumah yang tidak memiliki HP atau yang belajar tadi. Kemudian di Surakarta di Jawa Tengah itu terkendala malah ini pandemi ini, yaitu kita belum bisa bertatap muka. Ada beberapa kegiatan yang terpaksa kami tunda, itu di sana biasa. Kalau Surakarta biasa satu Surakarta jadi satu, mungkin Boyolali jadi satu, Semarang jadi sebagainya. Terpaksa kali ini tidak dilaksanakan berhubung kita mentaati aturan dari pemerintah. Untuk semoga corona ini berakhir dan kita bisa di pelajaran masalah penerimaan murid baru memang berkurang. Banyak yang orang tua memilih aja kalau Januari mendaftarkan. Itu sekilas informasi Jawa Tengah. Mungkin nanti dari cabang bisa menambahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Zuk sudah memberikan sekilas pintas. Nanti kita akan bahas lagi di forum diskusi sesudah pemaparan materi dari ibu-ibu pengurus. Selanjutnya kita minta Sumatera Barat untuk memberikan selayang pandang. Mungkin sekilas saja ya Bu, mengingat waktu. Yang diperlukan itu adalah cabang yang aktif ada berapa dan kondisi pembelajaran persekolahan saat ini. Kepada Ibu yang mewakili dari perwakilan Sumatera Barat, kami persilahkan. Ya, ada Ibu Ot, silakan Bu Ot. Ya, udah ya? Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya tanpa kecuali, ibu pengurus pusat, pengurus wilayah perwakilan, dan semuanya tanpa kecuali. Barangkali saya mulai dari pantun. Sair yang balam jo barabah lalu, balam pun mandi. Sair yang salam jo sambah,
salam rindu, salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin dengan Panti Sumatera Barat perlu mungkin pada kesempatan ini saya sekarang berada di Nagari Durian Gadang, Kabupaten 50 Kota. Jadi bukan berada di Padang. Jadi artinya Alhamdulillah Sumatera Barat sebagaimana yang juga dari provinsi lain penerimaan murid baru berjalan lancar, hanya saja tentu jumlahnya berkurang, ada yang masih ragu-ragu dan sebagainya. Kemarin saya baru saja menghadiri pertemuan dengan wali murid di TK Islam Bakti 27 Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Ini merupakan kampung dari Ibu Ketua terdahulu yaitu Ibu Rana Wilis Muhammad. Alhamdulillah kemarin 27 murid, kemudian mereka juga menuntut untuk belajar semuanya, tapi karena memang walaupun 50 kota zona hijau, kita tidak bisa memenuhi permintaan mereka, hanya saja diberi tugas seminggu, diberi tugas sekali seminggu, yang insya Allah itu sudah disiapkan oleh guru. Kemudian juga kita sudah mengatakan yang paling penting adalah selama masa pelajaran baik itu daring maupun luring, kita berharap yang sholat duha di seluruh TK-TK di Sumatera Barat ataupun RA tetap berjalan. Jadi anak tetap dipantau sholat duhanya tiap hari, minimal menjelang Desember mereka sudah mengenal bacaan sholat dan sebagainya. Alhamdulillah Sumatera Barat, sebagaimana yang terakhir informasinya adalah bahwa kita punya 143 taman kanak-kanak dan RA yang tersebar di seluruh kabupaten, Darmasraya, Pasaman Barat, Pasaman Timur, kemudian Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, 50 kota, Kabupaten Tanah Datar dan sebagainya, termasuk juga Padang Pariaman. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan diresmikan, akan kita tindak lanjuti persiapan pembangunan TK Islam Bakti 144 di Kabupaten Agam atau Kecamatan Tilatang Kamang. Karena sebelumnya Agam belum punya taman kanak-kanak. Dan insya Allah sekarang juga SD 2, satu SDIT Pasaman dan juga di Padang SDIT Bakti 2 Nairatul Janah di Padang. Untuk SDIT ini kita masih belum mengurus proses perizinan karena kondisi memang kita belum bisa dan anak-anak baru kelas 2 sekarang, baru naik kelas 2. Jadi yang kelas 1 kemarin jumlahnya 18, yang kelas 2 jumlahnya 25. Karena kelasnya hanya memungkinkan untuk 15 murid. Kemudian SLB kemarin alhamdulillah juga sudah terjadi pergantian kepala sekolah, tetap semangat baru, murid tidak berkurang, tidak bertambah untuk sekolah luar biasa. Untuk panti asuhan juga jumlah anak asuh sekarang 23 orang, kemudian Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap proses penerimaannya, alhamdulillah Bu Ani di sana juga hadir, dan mudah-mudahan kalaupun pembelajaran di rumah tidak mengurangi makna. Ini barangkali mungkin. Kemudian yang tak kalah penting adalah bahwa selama COVID ini kita merasakan biasanya Sumatera Barat itu paling banyak acara, paling banyak pelatihan. Tapi saat ini terpaksa pelatihan itu dilakukan hanya per unit, kemudian belum kita melakukan juga melalui online ini. Mudah-mudahan ke depan kita berharap semuanya tidak terlalu merisaukan hati kita dalam perjalanan pembelajaran, tetapi kita juga sangat maklum untuk pembayaran SPP dan sebagainya, karena tidak bisa tidak, karena sejumlah guru kita semuanya adalah rata-rata adalah guru honor, kita merasakan susahnya dalam pemberian honor guru. Tak kalah juga adalah TK-TK selama ini sangat mandiri, yang bisa menghonor guru sampai 1 juta dan 1.500.000, sekarang pun mengalami penerimaan dana. Apalagi misalnya SDIT itu dengan memungut iuran 150.000 per anak itu sekarang sangat sulit bagi orang tua wali murid. Nah, alhamdulillah juga dalam rangkaian acara bulan puasa dalam rangka Milad Wanita Islam, guru-guru juga diberikan santunan dari hamba Allah, dari mantan Ibu Ketua Ibu Hajah Marhaini, kemudian juga dari para donatur termasuk juga Ibunda Hajah Yarlis, kita juga memberikan bantuan dan santunan kepada para guru-guru kita. Nah, barangkali mungkin Bu Nel selaku host, ini barangkali gambaran singkat. Yang penting kita tetap berharap dan tetap bersemangat, dan yang tak kalah penting adalah saling mendoakan. Yang paling penting dan paling utama adalah tetap ikhlas dalam rangka perjuangan agama Allah. Kita yakin sepanjang kita ikhlas, pasti Allah akan menolong. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ot. Walaupun dari jauh ya, dari Payakumbuh. Payakumbuh ke Padang itu sekitar 3-4 jam. Karena Bu Ot sedang berada di kampung kayak mencari zona hijau ya Bu Ot. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada perwakilan Yogyakarta. Silakan yang pilih. Bu Inel. Ya, silakan. Sebelum pindah ke perwakilan lain, dibalas dulu pantunnya. Ayo, yang mau balas pantun dari pusat silakan Bu Vivin, Bu Windu, ayo Bu Windu. Oh, Bu Windu tuh yang sama-sama Padang. Ya, kalau belum nanti Bu Windu masih bikin konsep. Kita lanjutkan kepada Yogyakarta, silakan yang mewakili. Kita mau muncul di wilayah pencet apa ya? Ibu dari Jogja, siapa yang akan membaca memaparkan sekilas pandang tentang Jogja, silakan. Kalau belum, kita persilahkan kepada Kalimantan Selatan, Ibu Rajihah. Halo Ibu Rajihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di jalan itu. Mudah-mudahan tidak mengganggu dan suara saya dapat didengar. Dapat Bu, jelas Bu. Iya. Alhamdulillah untuk YPBWI Perwakilan Kalimantan Selatan pada saat ini untuk TK dan RA yang aktif adalah di cabang Banjarmasin dan cabang Barito Kuala, yang ibu katanya adalah Marabahan. Di Barito Kuala itu ada 2 TK, untuk di Banjarmasin ada 3 RA dan 3 TK. Karena TK dan RA Bakti di Halo, karena di jalan kali ya sinyalnya putus nyambung. Halo Ibu Rajihah. Karena beliau di jalan mobil, iya. Ya dalam perjalanan. Bisa Bu Rajihah bisa posisi berhenti dulu mungkin supaya sinyalnya lebih stabil. Tahan, Mbak. Putus-putus Bu Rajihah. Ya, iya. Mungkin kalau masih di perjalanan. Iya, betul. Barangkali kalau posisi berhenti ada lebih stabil. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Rajihah. Ya. Ya, ya. Silakan Jogja. Adakah Jogja yang mewakili? Harus itu. Mungkin kalau belum ada, kita persilahkan kepada Jawa Barat. Jawa Barat ada yang mewakili? Ya, halo, Assalamualaikum Mbak Inel. Oh iya, Ibu Otang. Halo. Maaf kalau kurang jelas karena sinyalnya nggak bagus dari tadi. Halo. Ya, halo, kedengaran Bu. Jelas Bu. Ya, halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Garut, kebetulan 2021, bahwa kami akan mencoba untuk bergabung dengan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Kanak-kanak dan Playgroup yang ada di Kabupaten Garut. Itu sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2000.
Jadi kami sudah berjalan selama 20 tahun menjelang 21 tahun. Nah, kebetulan pada waktu pendirian pertama kami kurang berkonsultasi secara organisasi sehingga kami tidak tahu bahwa di Wanita Islam itu ada namanya lembaga yang menaungi khusus terkait dengan lembaga pendidikan formal khususnya gitu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu kami sering ternyata dan kebetulan juga yayasan yang kami buat pada tahun 2000 di Garut itu sudah tidak diaktifkan lagi, sehingga untuk pembenahan organisasi kami ini rencananya mau termasuk juga dalam rangka penertiban kelembagaan juga. Jadi tahun ini kami akan mencoba bergabung dengan Yayasan Bakti Wanita Islam. Nah, kebetulan di Garut kami sudah 5 sebenarnya. Tahun 2000 kami mendirikan TK Baitur Rahman. Kemudian 2001 kami mendirikan 2002 kami mendirikan PAUD di Desa Banjar, kemudian di Bojong dan di Cibatu. Tetapi yang 3 ini kemudian mereka melebihi ini yang masih bertahan dan dikelola langsung oleh Lembaga Wanita Islam Kabupaten Garut. Itu hanya 2, yaitu TK Islam Baitur Rahman dan Playgroup dan TK Islam Az-Zahra. Nah, untuk tahun ajaran baru yang sekarang kami beberapa hal banyak mengalami kendala terkait situasi COVID-19 ini. Nah, untuk tahun ajaran baru ini ada ketika kami menawarkan sistem pembelajaran, orang tua itu banyak juga yang keberatan ketika kami memberikan tawaran-tawaran untuk memakai sistem BDR gitu, belajar dari rumah. Nah, orang tua tuh banyak yang mundur. Oh, di rumah lagi, buat apa kami sekolah gitu kan. Akhirnya kami tidak bisa juga memaksa gitu. Dan untuk tahun Sepertinya sinyalnya putus, Bu Otang. Nanti kita lanjutkan lagi. Baiklah, berikutnya. Terima kasih, Bu Otang. Nanti akan kita sambung di forum diskusi. Karena sinyalnya tidak, suaranya tidak bisa kedengaran. Selanjutnya kita minta kepada Ibu perwakilan Sulawesi Tengah, Ibu Ani Lawa hadir di sini. Silakan, Bu Ani. Bu Otang, ininya sinyalnya nggak kedengaran, suaranya nggak kedengaran. Silakan. Halo. Halo. Maaf, ini hilang. Nggak apa-apa, kita maaf, Mbak Inel. Jadi kami memakai. Maaf kalau maaf kalau lupa. Ya, halo. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Kita sudah menangkap ininya. Nanti kita sambung karena putus-putus nggak kedengaran suaranya. Ya. Iya betul, ini sinyalnya ini mati, putus-putus. Ya nanti saya sudah chat juga di ini. Mudah-mudahan Mbak Inel bisa menangkap apa yang sudah kami sampaikan di chatnya. Barangkali itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Otang yang sudah mewakili dari Jawa Barat. Selanjutnya kita minta Sulawesi Tengah. Silakan Ibu Ani Lawa. Ibu Ani masih bergabung? Mungkin kalau belum, silakan Bu Ani. Ya. Suaranya dibuka, Bu Ani. Ya. Sulawesi Tengah ini adalah IPBWI perwakilan termuda saat ini. Ya.
Silakan Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya. Bisa bentar. Mak, ini kok susah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sulawesi Tengah, ini harusnya kami berdua yang ikut bersama pengelola pendidikan kepala sekolahnya, tapi mohon maaf, kepala sekolahnya ini agak susah masuk karena terkendala jaringan. Jadi saya yang akan langsung mewakilinya, bahwa untuk Sulawesi Tengah, kami baru memiliki satu taman kanak-kanak, sementara untuk kelompok belajar, itu dalam proses pengurusan. Seharusnya tahun ini kami sudah menerima peserta didik baru, tetapi karena terkendala COVID, itu banyak orang tua murid, wali murid yang sudah mengambil formulir untuk memasukkan anaknya karena terkendala COVID, mereka mencoba ajar untuk tahun ini belum bisa berjalan seperti yang kami harapkan, meskipun itu sudah siap, sarana prasarana yang ada itu sudah disiapkan untuk taman kanak-kanak dan kelompok belajar, ya, karena kita terkendala pada COVID ini. Sementara perizinannya juga itu sementara diurus, tetapi sudah ada izin untuk menerima, ya, saja terkendala dengan COVID. Untuk pembelajaran pada masa pandemi ini sejak dari bulan Maret itu menerapkan daring dan luring. Daring hanya beberapa anak, karena pada umumnya orang tua wali murid ini memiliki handphone atau HP yang belum bisa untuk mereka melakukan pembelajaran daring, hanya beberapa saja yang bisa, sehingga ibu gurunya itu kan pembelajaran luring dengan mengadakan home visit, dengan membawa tugas dan memberikan jadwal pengerjaan tugas di bawah pengawasan orang tua. Sementara pembelajaran luring juga masih banyak kendalanya, karena kadang-kala orang tua guru datang, anaknya tidak ada, ikut orang tuanya kerja, sehingga ada kendala dalam pembelajaran luring. Tetapi alhamdulillah untuk pembelajaran di tahun ajaran ini insya Allah bisa berjalan dengan bagus, karena sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dan pengurus yayasan untuk bisa mensiasati apa yang dialami oleh para peserta didik. Karena pada umumnya, jujur saja pada umumnya wali murid dari TK ini adalah dari keluarga yang ekonomi agak di bawah, sehingga untuk berharap mereka bisa secara daring full itu tidak, tetapi dengan semangat yang ada dari bapak, dari ibu guru-gurunya, mereka mengunjungi satu persatu. Kemudian untuk dana BOP ini sudah baru ketiga kalinya untuk TK itu menerima, dan semuanya alhamdulillah pemeriksaan dari inspektorat daerah semuanya berjalan lancar, berjalan aman, sehingga tidak ada kendala apa-apa. Hanya kami berharap semoga kita cepat berlalu. Pada ini pandemi ini bisa berlalu, sehingga kami juga bisa untuk mengadakan pembelajaran yang bisa berkumpul lah, karena agak mengalami kesulitan. Saya kira bukan cuma kami, tapi pada umumnya seperti itu. Akhirnya itu saja yang dapat kami laporkan, karena ini ibu gurunya, kepala sekolahnya yang mau masuk kok tidak bisa. Dia maunya melaporkan beberapa hal, cuman tidak masuk sejak tadi. Jadi untuk
Sulawesi Tengah itu saya Mbak Nairus, nanti kami buat tertulisnya, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani sudah memaparkan kondisi di Sulawesi Tengah. Baiklah, selanjutnya kita minta kepada Ibu YPBWI perwakilan Riau. Kepada Ibu yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Yanti. Saya di PBWI Riau sebagai Wakil Ketua. Kebetulan Ketua Umumnya Ibu Susan lagi berhalangan hadir. Hari ini kita untuk singkat waktu, Ibu. Salam hormat buat Ibu Ketua YPBWI Pusat. Terima kasih. Kami hormati juga pengurus YPBWI Pusat. Kemudian ibu-ibu pengurus, ketua dan pengurus YPBWI seluruh Indonesia. Ibu-ibu, ini akan saya mau laporkan tentang TK. Di Riau kita punya TK ada 3, 2 di Kota Madya Pekanbaru, dan 1 lagi di Kabupaten Kampar. Sistem pembelajarannya untuk saat ini dari bulan Maret ke bulan Juni kemarin itu secara online dengan metode WhatsApp grup orang tua yang bertujuan untuk menginfokan kepada wali murid untuk mengambil modul-modul pembelajaran 1 kali dalam seminggu. Karena untuk Zoom meeting atau video call juga agak sulit karena orang tua wali murid kita juga banyak yang kurang mampu. Nah, untuk pelajaran sekarang, murid-murid juga menurun dari tahun kemarin, tapi alhamdulillah Ibu, di TK Kampar itu ada 20 orang, di Kota Madya ada 45 orang untuk 2 TK. Kalau masalah akreditasi, kita tahun kemarin TK yang di Kota Madya sudah akreditasi dan mendapatkan nilai B. Sementara yang di Kampar baru akan akreditasi tahun ini. Untuk dana BOP kita juga alhamdulillah dapat, cuma mungkin beda-beda di setiap wilayah. Mungkin kalau di tempat kami harus 2 kali mengajukan, itu mungkin memang akan lebih menyulitkan buat guru-guru gitu. Tapi alhamdulillah guru-guru semangat untuk mengerjakannya. Kalau NPWP juga kita alhamdulillah sudah punya dari pengurus yang lama. Kendala kita dari tahun ke tahun hanya 1, ibu-ibu, yaitu wali murid masalah SPP. Kadang-kadang yang tamat tidak mengambil ijazahnya. Jadi mungkin saya bisa usul sama Ibu Pusat, PBW Pusat, bagaimana ya supaya kita itu TK punya apa ya, maksud saya itu salah satu persyaratan untuk masuk SD ada ijazah TK. Jadi mereka itu punya satu kewajiban dan satu tanggung jawab yang ini harus saya selesaikan di TK ini untuk syarat anak masuk ke SD. Nah, mungkin karena belum ada syarat itu, jadi mereka santai-santai saja Ibu untuk tidak mengambil ijazahnya. Itulah kendala
di kita di Riau ini, khususnya Pekanbaru ya Bu, karena baru ada di Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Itu saja Bu dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti yang sudah mewakili dari YPBWI Perwakilan Riau. Selanjutnya kita minta Banten yang mewakili. Apakah Banten masih bergabung? Silakan, apakah Banten masih bergabung? Kalau tidak, kita minta dulu kepada Ibu dari NTT. Silakan dari NTT ada Ibu Siti Sarah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sarah. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rindu buat Ibu Ketua YPBWI dan Wanita Islam Pusat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan melalui media ini kita bisa saling melepaskan rindu. Baik, saya mungkin langsung saja pada pokok intinya saja. Di sini kami masih tetap bersinergis, namun di sini kami punya TK ada satu masih mempunyai izin operasional dan mempunyai 3 guru. Namun pada beberapa bulan yang lalu satu memundurkan diri sehingga keberadaan guru sekarang ada 2. Namun di sini kami mempunyai kendala-kendala di sekolah kami ini. Semua kegiatan seperti dipaparkan dari seluruh wilayah-wilayah tadi hampir sama. Namun di sini kami punya kendala yang kami akan sampaikan bahwa di sini Ibu Guru pendaftaran sekolah di sini kita sudah menyampaikan paling di bawah harganya, tapi di sini rata-rata tidak membayar. Nah, di sini kendalanya itu. Dan SPP seluruh biaya-biaya yang menyangkut kegiatan anak di sekolah itu tanpa biaya semua. Sehingga kami mempunyai kendala untuk mengatasi honor guru. Nah, selama ini kami pengurus-pengurus yang mengatasi, tapi tidak semua pengurus yang menghandle itu untuk honor guru itu. Biasanya kami bertiga, Bapak pengawas yang telah almarhum, pembina telah almarhum, dan ketua termasuk penasehat. Jadi kami bertiga itu yang mengatasi honor guru. Nah, solusinya apa yang akan kami tempuh untuk kedepannya itu kami tinggal berdua untuk mengatasi honor guru ini. Karena dengan adanya tidak ada pembiayaan masuk sekolah maupun dari sumber mana-mana pun tidak ada. Dan untuk penerimaan murid baru sekarang ini, itu rata-rata orang tua itu tidak berani keluar untuk ke sekolah untuk mendaftar. Mereka ada juga yang datang mengambil formulir, tetapi yang kembalinya itu minim. Hanya beberapa orang ketika dari dinas turun mendatakan murid baru itu belum sampai mencakup 1 kelas. Mungkin hanya itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah yang sudah memaparkan kondisi di NTT ya, di ujung timur sana ya Bu ya, di daerah Bu. minoritas ya. Bunda saya sudah datang ke sini. Iya. Ya, selanjutnya apakah Banten sudah bergabung? Silakan memberikan sekilas tentang kondisi Banten. Putranya sakit gitu Mbak Inel kabarnya dua-duanya. Oh iya, berarti nggak bergabung ya.
Mungkin kalau tidak, sepertinya dari Jogja gimana? Ada yang bisa melaporkan kondisi Jogja? Saya tidak lihat Bu Retno sama Bu Ninin. Atau ada yang bisa mewakili? Kalau Bengkulu katanya kendala sinyal ya, jadi belum bisa bergabung. Mungkin karena kendala sinyal dan kondisi masing-masing, jadi ada 3 perwakilan yang belum memberikan selayang pandang tentang kondisi wilayahnya, yaitu Bengkulu, Banten, dan Jogja. Baiklah Ibu-Ibu, untuk selanjutnya kita masuk aja ke acara berikut, yaitu acara kita sekarang adalah penguatan kelembagaan. Dalam artian di sini adalah kita mengkaji ulang. Jadi kalau bahasa kampung saya, hafal kaji dek diulang. Jadi kita mengulang lagi tentang lembaga kita, Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam. Untuk pengantar pertama, kita minta kepada Ibunda kita, Ibu Ketua Pembina YPBWI Pusat, Ibu Dra Hajah Armilah Windawati. Kepada Ibunda Armilah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.